Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Selamat siang Sobat Trader dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan saya Reno Musasi di acara edukasi sore untuk literasi mengenai pendekatan perspektif teknikal bersama Lensa Trading. Nah, pada kesempatan siang hari ini di hari Rabu tanggal 21 November nanti kita akan sama-sama mengulas informasi dari salah satu speaker kita, yaitu Coach Deden atau Pak Deden, mengenai temanya yaitu mengenal supply and demand. Nah, kita sapa dulu Pak Deden. Pak Deden, selamat siang menjelang sore. Bagaimana kabarnya Pak Deden? Selamat siang Pak Reno. Alhamdulillah baik Pak Reno. Sudah siap ngisi materinya Pak Deden? Baik Pak Reno. Kita bisa langsung aja untuk memperhemat waktu. Oke, sebentar Coach Deden. Sabar dulu Coach. Sabar dulu Pak. Sebelum kita mulai, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat, berkah serta inayahnya kepada kita semua. Salah satunya tercermin pada kesempatan siang hari ini kita dapat berzumpa secara online di Zoom ini tanpa adangan suatu apapun dan kita masih sehat walafiat. Saya doakan semoga teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi tetap sehat, tetap semangat dan rezekinya makin lancar. Selanjutnya ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman dari manajemen Lensa Trading yang memberikan amanah kepada saya pribadi dan teman-teman speaker lain untuk memberikan materi yang harapannya materi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan, menambah knowledge kepada teman-teman semuanya ataupun sobat trader sebagai tambahan modal dasar untuk menunjang kesuksesan kita di bisnis ini untuk jangka mendatang ya. Namun sekali lagi materi kami ini hanya sebatas referensi, bukan merupakan rekomendasi entry posisi, karena seperti kita ketahui bahwa di bisnis perdagangan derivatif, perdagangan berjangka atau let's say trading ini potensi maupun resikonya itu berbanding lurus, baik itu keuntungan maupun kerugian. Yang penting kita di sini sudah bisa mentoleransi sesuai dengan risk profile masing-masing dan money management masing-masing. Tidak lupa juga saya sampaikan bahwa performa trading di masa lalu tidak bisa menjamin 100% performa trading di masa mendatang. Dan yang paling utama terakhir, seluruh transaksi yang diambil oleh trader, baik itu saya, Pak Deden, Pak Yogi, dan sobat trader semuanya akan menjadi tanggung jawab penuh masing-masing. Itu untuk disclaimer-nya. Dan jangan lupakan bahwa di bisnis ini kita diberikan kemudahan, yaitu asisten kita ada stop loss dan take profit. Nah, selanjutnya yang terakhir, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman sobat trader semuanya yang sudah berpartisipasi di sini di Zoom ya. Saya sapa sebentar. Di sini ada Bapak Boris, Bapak Imen, Ibu Mariam, Bapak Ronald, Bapak Zulkarnain dan teman-teman lainnya. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Semoga acaranya nanti lancar dari awal sampai akhir. Nah, kepada sobat trader yang ingin mendapatkan jadwal-jadwal maupun informasi mengenai Lensa Trading, boleh silahkan cari infonya di sosial media kami. Ada YouTube, ada TikTok, lalu ada Instagram, ada dari grup WhatsApp maupun grup Telegram kami. Buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung, terima kasih atas kepercayaannya dan selamat menikmati selamat menikmati informasi-informasi dan layanan dari kami. Baik, itu untuk introduce-nya atau pengenalannya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi utama, ke acara utama, yaitu literasi mengenai pendekatan analisa teknikal yang nanti akan disampaikan oleh Pak Deden mengenai pengenalan supply and demand ya. Nah, nanti ini merupakan kelanjutan dari permintaan beberapa sobat trader di periode sebelumnya yang ingin mendapatkan informasi mengenai apa itu supply and demand ya. Nah, untuk itu kita akan coba menyampaikan dari perspektif dari Pak Deden. Pak Deden sudah siap Pak Deden? Siap Pak Reno. Baik, langsung saja kedengaran? Baik, lancar. Baik, teman-teman semuanya, kita langsung masuk ke materi utama. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Deden. Buat teman-teman semuanya yang nanti ada pertanyaan, boleh langsung isi kolom chat ataupun on mic untuk langsung menyapa Pak Deden. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Deden. Baik Pak Reno, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi supply demand yang dimana itu termasuk dalam jenis analisa teknikal yang sumbernya itu dari technical price action ya. Nah, kalau begitu saya izin share screen dulu ya. Silakan Pak. Nah, supply demand ya. Supply itu bisa dikatakan sebagai penawaran. Jadi rentang harga di mana area tersebut
diasumsikan lebih banyak penjual. Jadi di area tersebut diasumsikan lebih banyak penjual. Gimana analoginya? Jadi ketika di area tersebut banyak yang jual seperti itu, maka harga akan menjadi turun ya, itu seperti hukum ekonomi. Sedangkan demand atau disebut juga dengan permintaan, yaitu rentang harga di mana area tersebut diasumsikan lebih banyak pembeli ya. Jadi di area tersebut tuh banyak buyer. Ketika banyak yang beli, ibaratkan suatu barang, maka harga barang tersebut akan menjadi mahal, akan menjadi naik harganya seperti itu. Nah, untuk analisa teknikal sendiri memang punya identifikasi sendiri yang bisa kita lihat pada chart. Oke, saya akan ke TradingView. Yang pertama itu memang ada 4 jenis ya. Untuk supply demand itu basicnya ada 4 jenis. Nah, yang pertama itu ada yang namanya rally base rally ya, atau disingkat dengan Pak Deden, mohon maaf, ini Pak Deden sudah ganti ini belum? Sudah ganti share screen belum? Karena ini masih di oh siap. coba. Sudah muncul? Baik, sudah muncul Pak Oh Deden. Lanjut. ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya rally base rally atau dikenal dengan RBR seperti ini ya. Nah, untuk di chart sendiri, nah harga itu pertama naik ya, naik, lalu dia membuat base, atau di situ harganya ini istirahat dulu ya, istirahat dulu, lalu lanjut rally. Nah, ini adalah RBR. Nah, mana yang disebut dengan SND atau supply demand? Nah, ketika istirahat ini, maka ini disebutnya dengan SND. Karena ini naik, melanjutkan tren dari sebelumnya, setelah rehat ini, maka ini disebut dengan area demand. Nah, area ini maka ini adalah disebut dengan area demand. Kenapa? Karena di sini banyak, jadi masih banyak buyer di area istirahat ini ya. Ketika mereka melakukan konsolidasi dan di sini ternyata masih banyak intensitas untuk buyer, maka di sini area ini dikatakan sebagai area demand. Nah, yang kedua ada yang namanya drop base drop atau disingkat dengan DBD. Nah, ini kebalikannya, jadi harga itu drop terlebih dahulu, harga itu drop ya, dia ada harga yang impulsif, dia drop, lalu dia harganya istirahat atau membuat base, jadi apa namanya, volumenya atau pergerakannya ada candle kecil-kecil, lalu dia melanjutkan penurunan setelah istirahat ini. Maka area ini disebut dengan SND, DBD atau drop base drop. Karena di area konsolidasi ini, di area rehat ini ternyata masih banyak seller sehingga harga menjadi turun ya. Karena banyak yang jual jadi harganya turun. Nah, untuk yang ketiga ada yang namanya rally base drop atau disebut juga dengan RBD. Jadi harganya itu pertama dari rally, harganya itu rally ya, lalu dia istirahat,
Jadi candle-candlenya jadi kecil gitu ya, istirahat membuat base. Lalu dia tidak melanjutkan penurunan atau di sini terjadi harga jenuh. Lalu di harga ini dianggap sebagai sudah tinggi ya, maka ini menjadi drop. Nah, harga ini disebut dengan area supply ya, SND supply. Nah, ini adalah area supply dari rally base drop. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya drop base rally atau disingkat dengan RD, maksudnya ya, DBR. Nah, jadi harganya itu pertamanya drop. Harganya drop, lalu dia istirahat dan membuat base atau area konsolidasi atau candlenya menjadi kecil-kecil ya. Nah, lalu dia karena jenuh dia menjadi rally, berubah ya. Maka area tersebut, area ini yang menjadi area peristirahatannya menjadi area demand ya. Jadi ini area DBR, drop base rally. Ini menjadi demand. Nah, jadi candle kedua ini RBR dan DBD ini adalah penerusan tren. Sedangkan ini rally base drop ini pembalikan tren. Tapi dengan catatan ini adalah bersifat sementara. Seperti itu. Nah, untuk eksekusinya seperti apa? Nah, untuk SND ini ada yang disebut dengan fill dan unfill order. Fill dan unfill order. Nah, apa itu unfill order? Jadi, ibaratkan area SND ini adalah sebuah gelas ya. Jadi, ibaratnya SND ini adalah sebuah gelas kosong. Seperti itu. Nah, suatu saat harga itu akan kembali atau disebutnya dengan diisi atau disebut dengan fill. Nah, ketika area ini di fill ini berpotensi untuk memantulkan harga karena ini teridentifikasi sebagai area demand. Seperti itu. Nah, ketika status ini ya, yang pertama ini disebut dengan F F oh sebentar ini maaf. Sebentar Pak Rino, ini ada gangguan. Sementara ini apakah Mas ada pertanyaan? Baik, Ya, saya izin dulu memperbaiki ini. baik Coach, silahkan. Sepertinya ada error. Nah, untuk pemanfaatan apa namanya SND ini dari kontinuitas RBR maupun drop base drop dan RBD maupun DBR ini nanti bisa digunakan untuk ketika harga mengisi kembali gitu Coach ya, Pak ya. Sebentar Pak Deden, suara Pak Deden nggak masuk. Oh, oke. Apakah sudah masuk? Baik, masuk. Nah, ya betul Pak Rino. Nah, tapi di sini ada yang disebut dengan yang namanya itu adalah FTF atau first time fill. Ya. Jadi
ketika harga ini belum tersentuh, maka ini adalah area fresh zone ya. Ketika harga ini tersentuh, biasanya harga anvil ini berpotensi untuk memantulkan harga. Jadi ini diidentifikasikan sebagai area SND, atau ini kalau di rally based rally ini disebutnya dengan demand ya, seperti itu. Nah, jadi biasanya ya, biasanya itu kalau area SND pertama di fill itu adalah area yang kuat untuk memantulkan harga pada dasarnya. Walaupun kita harus mempertimbangkan hal lain seperti market structure dan lain-lain ya. Nah, itu ada di materi kita di YouTube channel kita, bisa bisa teman-teman lihat ya untuk memahami supply demand ini. Jadi harus didukung dengan market structure seperti itu. Nah, ketika ini memantulkan harga, apakah ini masih bisa memantulkan harga kembali jika harga kembali? Nah, ini tentu saja bisa ya seperti itu. Tetapi semakin harga itu atau area harga itu semakin banyak di fill ya, semakin banyak disentuh, maka area itu adalah area yang gampang ditembus ya, seperti itu. Nah, nah untuk di sini harga fill ini kan ini harganya fill ya, asalnya unfill berubah menjadi fill ya. Jadi fill itu terisi, asalnya unfill ya. Jadi rekomendasi kita untuk trading itu di area unfill, area fresh disebut. Seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan sementara ini? Baik coach, berarti kalau kalau saya simpulkan, ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi area supply demand berdasarkan struktur market rally based rally misalkan. Nah, artinya ketika yang tadinya itu unfill order dan dia sudah terjadi first time fill, itu berpotensi kuat untuk kontinuitas tren sesuai dengan karakter dari demand tersebut coach ya. Kalau dia Betul. masih first time fill, tapi kalau udah 2, 3 atau mungkin beberapa kali apa namanya diisi atau diuji gitu ya. Nah, itu berpotensi Betul. jebol gitu coach ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, Baik baik namun baik baik. tidak semua area fresh itu kuat ya, tergantung momentum. Jadi kita juga harus melihat market structure. Kita melihat apakah tren itu mengalami penerusan tren atau pembalikan tren. Jadi itu ada materinya di market structure ya. Seperti itu. Itu ada di channel YouTube kami ya, di Lensa Trading. Boleh teman-teman untuk lebih jelasnya seperti itu. Oh baik baik, berarti status dia demand ini bisa berubah menjadi supply nanti ya Pak ya. Seandainya memang strukturnya sudah terbentuk clean break seperti disampaikan oleh Pak Diren kemarin, mungkin dengan munculnya impulsivitas ataupun apa namanya pergerakan yang sangat signifikan. Nah, itu bisa berubah sifat yang tadinya demand menjadi supply gitu Pak ya. Betul, 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 betul. Berarti berarti kita tidak boleh melupakan mantan nih Pak ya. Mantan demand nanti menjadi Ya, mantan supply gitu. ya, betul, 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 betul. Oke oke oke. Nah, Baik. seperti ini kita lihat contohnya di chart. Nah, contohnya seperti apa ya? Nah, ini ya seperti ini harga turun ya, ini harga turun. Lalu harga itu beristirahat, dia membuat base atau candle-candle kecil. Nah, candle-candle kecil ini, nah ini adalah area apa ini? Area base ya, kita sebut area base SND lah. Tapi kita belum tahu apakah ini supply ataupun demand. Contoh. Nah, ketika harga dia itu drop ya, ketika dia harga itu drop, maka ini menjadi area fresh. Nah, dia menjadi area fresh ketika itu disentuh kembali, area itu tersentuh kembali, berpotensi memantulkan harga seperti ini. Jadi kita bisa entry posisi di sini.
misalkan SL-nya itu di atas base-nya. Nah, untuk TP kita bisa lihat area SND sebelumnya atau area support sebelumnya ya, di area ini. Di area historical ya di sini. Atau bisa di sini. Nah, seperti ini. Misalkan ini penjualan. Kita open posisi di sini, TP-nya di sini ya, seperti itu. Ini untuk penggambaran sederhananya. Nah, ini juga memang harus dikonfirmasi atau dikonfluenskan dengan market structure. Seperti itu. Oh iya Pak. Karena ini juga di kemudian hari ternyata di break ya, di clean break gitu. Seperti itu. Nah, Baik Pak. ketika di clean break ini, nah di sini ada rally ya. Setelah rally itu dia ada jeda ya, ada candle-candle kecil seperti ini. Ada candle-candle kecil. Nah, ada candle kecil seperti ini, lalu dia naik. Namun dia tidak berhasil di fill. Nah, ini adalah area fresh ya, untuk nanti suatu saat ini bisa memantulkan harga seperti itu. Nah, ini juga rally base rally ya, seperti ini. Ini rally base rally. Nah, ini juga area fresh. Nah, sampai sekarang dia belum tersentuh kembali ya, seperti itu ya. Nah, tentunya ini juga kita harus melihat market structure makanya ya. Karena seperti ini kenapa ini dijebol? Karena secara tren itu naik ya. Secara tren ini adalah naik. Nah, seperti ini ya. Secara tren naik ya. Atau misalkan dari sini ya, dari sini juga naik, cuman dia membuat liquidity. Atau kita lihat lagi contoh yang lainnya. Nah, seperti ini ada drop drop lagi. Ini harganya tuh kita misalkan di sini ada market shift ya, atau minor chop, dia harganya turun. Nah, dia harga turun membentuk base di sini. Nah, membentuk base. Dia harganya itu dia masih membuat base lagi ya. Di sini banyak base. Nah, ketika harga itu break, jadi kita tunggu break dulu, retest. Nah, masuk ke areanya descend ini, ke area supply, baru kita bisa entry posisi. Seperti ini bisa jauh ya. Nah, ini first time ya, first time fill. Jadi ini area yang kuat. Oke, kalau gitu saya akan cari area yang beberapa kali di tes ya. Iya Pak, coba Pak. Karena kan itu kalau yang FTF ya atau first time fill itu memang dia berpotensi kontinuitas ya atau melanjutkan tren. Kenapa? Karena masih fresh. Nah, coba yang sudah beberapa kali diuji areanya, SND-nya yang sudah terjebol mungkin Pak ya, yang sudah berubah sifat, berubah fungsi. Nah, contohnya ya di sini ya.
Di sini tuh ada area area base ya, ini ada area base. Ini drop ya, ini drop base drop, ini ada juga base rally ya, ini drop base rally. Nah, ketika ini first time ya, nah ini bisa dilihat ini bisa memantulkan harga. Nah, ini bisa memantulkan harga dia belum belum ke fill lagi ya. Nah, ini dia mencoba beberapa kali ya, dia sempat mantul lagi, sempat naik. Nah, ini ke secondnya, second fill-nya ini dia kesentuh, dia sempat naik. Tapi di sini bisa dilihat di sini ada candle rejection. Nah, teman-teman bisa perhatikan ada candle rejection atau rejection block ya disebutnya. Di sini ternyata dia mampu di break ya, di break. Setelah beberapa kali di area ini membuat base juga. Nah, ini akhirnya jebol juga ya. Seperti itu. Nah, maka area ini berubah jadi dari demand menjadi supply seperti itu. Oh, dan nanti kalau supply ini sudah terbentuk dan nanti ketika harga memitigasi area supply tersebut, berarti ini FTF untuk supply-nya lagi gitu Pak ya? Ya, betul. Atau dikatakan ini sebagai flip zone. Kalau di price action ini sebagai flip zone. Kalau di SMC ini disebutnya breaker block. Seperti itu. Cuman bedanya kalau dari SMC kan di lebih kecilkan lagi areanya. Kalau dari metode SND itu memakai area base. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita hapus, maka diganti kita tandai base yang baru ini, yang fresh. Nah, ini ke fill ya. Ini langsung drop seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, probabilitas untuk setup ini seperti apa Pak? Nah, ini sebenarnya cukup cukup bagus ya. Cukup bagus, cuman kita harus harus jeli. Jadi apakah harga itu sering dikunjungi atau tidak. Contoh identifikasinya juga kita harus melihat price action seperti apa namanya itu, impulsivitas ya, Impulsivitas. ya, impulsivitas candle maksudnya. Nah, seperti itu. Displacement, Ini displacement Pak ya. ya displacement seperti itu. Ini kan ada impulsivitas candle, lalu terjadi base, lalu dia ada impulsivitas candle kembali memfill. Nah, disinilah area yang bagus. Nah, kalau misalkan areanya kecil-kecil seperti ini ya, nah ini saya jarang ambil karena probabilitasnya kecil. Jadi tergantung outlooknya seperti area ini. Karena area tersebut sering dikunjungi atau bolak-balik harganya di situ. Atau istilahnya disebut konsolidasi. Jadi tawar-menawar di sini. Seperti itu. Oh, kalau ada penumpukan struktur gitu nggak bagus ya Pak ya, ya Coach ya? Nggak bagus, nggak bagus. Jadi kita carinya itu yang ada impulsivitas harga. Jadi memang perlu menunggu momentum candle. Baik, seperti itu. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Baik Pak, sebentar saya cek dulu untuk kolom chatnya. Oh belum. Em, Pak Deden, Coach Deden, coba kalau boleh saya request untuk pemanfaatan di metode ini, di setup ini ada pertanyaan Coach dari Pak Boris. Coach, apa yang harus dipersiapkan oleh trader pemula seperti saya selain memahami supply and demand? Nah, ini step selanjutnya ini, Coach. Jadi setelah misalkan nih teman-teman sobat trader itu sudah mulai memahami supply and demand, lalu langkah selanjutnya apa lagi nih, Coach? Apa lagi nih, Pak? Perlu memahami market structure ya untuk melihat biasnya, jadi melihat tren seperti itu. Karena kita ada peribahasa ya, trend is friend gitu ya. Jadi probabilitas mengikuti tren itu sebenarnya memang lebih bagus dibandingkan dengan counter trend.
lebih beresiko seperti itu. Jadi memahami apa yang dimaksud dengan market structure. Ya bisa bisa dengan beberapa cara ya. Ada yang memanfaatkan trend line, ada yang memanfaatkan dengan moving average seperti itu. Misalkan dengan trend line kan ini trend line. Nah, berarti ini naik kan cenderungnya ya. Karena secara market structure dia membuat higher high ya. Seperti itu. Higher low gitu. Seperti itu. Jadi memang harus menggunakan market structure. Oke, oke, baik. Berarti kesimpulannya untuk pertanyaan Pak Boris, setelah kita sudah terbiasa memahami, mengidentifikasi atau mendelineasi di mana itu supply demand, selanjutnya PR kita yaitu memahami strukturnya, Pak ya. Strukturnya, Ya, Coach ya. strukturnya. Untuk mempelajari struktur sebenarnya sudah ada di channel kita ya di YouTube. Boleh dikunjungi untuk memahami, dan di situ juga ada video mengenai perbedaan mengenai order block dan juga area SND. Nah, Perbedaan dan persamaannya ada di sana ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, itu semua teman-teman ya, udah sampaikan oleh Pak Deden, Coach Deden, bahwa untuk lebih lengkapnya lagi nanti boleh cek video-video kami sebelumnya yang sudah diupload di channel YouTube untuk memahami materi-materi yang berkaitan dengan materi ini atau confluence. Jadi karena memang tidak bisa eh, kita kesampingkan satu-satu gitu, nggak bisa ya Pak ya. Kalau 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 kita Ya, bisa mengcompile nanti bisa bisa jadi confluence dan makin menguatkan analisa kita seperti itu Pak ya. betul. Tapi yang penting di sini teman-teman paham dulu apa yang disebut dengan SND secara outlook ya pada grafik gitu. Jadi teman-teman bisa identifikasi ya harga tersebut sedang mengalami pelemahan momentum atau istirahat seperti itu dan impulsivitas sebuah harga gitu, suatu harga. Baik Pak, baik Pak, baik Pak. Em, itu ya Pak Boris, semoga bisa terjawab pertanyaannya dan jangan lupa nanti kalau suka dengan materi-materi kami boleh like dan subscribe tentunya gratis. Mungkin bisa dicoba aplikasikan ke XAU Pak atau Coach XAU kita untuk lihat ya. ya walaupun tadi pagi kita sudah ada review market morning talk Hmm, dari Pak Yogi baik. ya, tapi kita cek Hmm, untuk market sekarang sebelum sesi US nanti. Silahkan Pak. baik Pak. Dari Pak Boris. Nah, Baik Coach, kita terima kasih. lihat. Sama-sama Pak Boris ya, semoga bisa diterima dengan baik. Silahkan Pak Deden. Baik Torino. Nah, ini saya akan hapus dulu ya. Ini yang kemarin ya udah kena TP, dan TP2-nya di sini juga udah kena sih. Oke, kita ini hapus dulu, hilangkan gambar. Nah, di sini kita bisa lihat ya di sini secara market structure kembali ya. Kita harus memahami market structure, ada big of center. Ini trennya naik ya. Seperti itu, tapi di sini ada pelemahan momentum seperti itu. Kalau dari harga sekarang, mana sih harga yang masih fresh? Ini semuanya sebenarnya ini juga masih fresh ya. Ini adalah area, ini adalah masih fresh juga ya. Ini juga masih fresh. Ini walaupun kecil karena ini ada istirahat. Ini juga termasuk SND ya. Ini rally base rally. Nah, seperti itu. Oh, contohnya Contohnya untuk seperti itu. pembuatan SND-nya di situ ya. Yang Ya, di penting, sini yang penting ketika ada pergerakan harga yang istirahat atau kompresi gitu, itu bisa kita ya, jadikan sebagai base. ya. Betul. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada momentum kuat, lalu dia membuat base ini pun walaupun satu ya dia kembali ya, walaupun ini satu candle tapi ini mengalami istirahat. Setelah itu dia turun kembali lagi, dia bisa memantulkan harga karena ini adalah area tadinya unfill menjadi fill seperti itu. Baik. Mungkin ini lebih jelasan lagi kalau kelihatan di time frame kecil Pak ya, Coach ya. Ya, di time frame kecil terlihat ada base ya seperti ini, di M15 ada base seperti itu. Nah, kalau kondisi seperti ini di harga seperti ini misalkan di M5, di sini ada candle ya. Di sini ada candle rejection. Jadi teman-teman juga kalau precision itu harus memahami juga candle-candle seperti itu ya.
Evening Star, Morning Star seperti itu. Nah, ini seperti ini. Ada candle rejection. Setelah candle 3 formasi candle ini, teman-teman bisa entry di sell di sini. Dengan target di mana targetnya itu di area base terdekat. Ya, seperti itu. Misalkan di area sini di M5 ya. Ada base juga di sini kan. Misalkan targetnya di situ. Setelah 3 formasi candle ini di candle berikutnya bisa entry sell dengan SL-nya di atas area base ini. TP-nya di sini seperti itu. Oke, 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 oke. Baik. Berarti tetap ya, walaupun kita sudah mengidentifikasi di mana supply and demand, sebagai penguat analisa variabel selanjutnya juga perlu identifikasi price action mengenai rejection pin bar atau putri instant up, Ya, seperti itu ya. ya, ini berlaku untuk semua time frame Semua seperti time itu. frame dan semua itu market mungkin Pak ya. Ya, Baik, basicnya sama. baik, baik. Pak Deden, Pak Coach Deden, ini ada pertanyaan nih, belum saya baca. Ya, Tadi dari Pak Ronald. Pak Deden, apakah ada bedanya supply demand dan support resisten? Itu yang pertama. Selanjutnya dari Pak Zulkarnain, selain webinar ini ada yang khusus nggak ya? Oh, biar lebih mendalami SMC yang suka dibahas oleh coach-coach semua. Kalau ada, gimana tuh cara ikutnya? Soalnya saya melihat metodenya bagus. Oh, mungkin Pak Zul ini merasa cocok nih Pak ya, coach ya, dengan materi-materi kita semua. hmm, Dan ingin ingin untuk join nih mungkin ya. Nah, bagaimana cara ya, joinnya? Nah, ini sudah dijawab oleh operator kami, yaitu ini cara join bisa ikutin, hubungi admin dengan nomor tersebut ya, nomor nomor WA. Nanti akan direspon segera. Seperti itu Pak Zulk ya, semoga diterima dengan baik. Nah ini Pak, tadi pertanyaan dari Pak Ronald nih, ya, bisa dijawab nggak Pak? Bedanya supply demand dan support resisten. Karena kan banyak nih Pak trader-trader di ya, luar sana, teman-teman semuanya yang tradingnya itu ada yang support resisten, supply demand, ataupun misalkan indikator momentum, indikator ya, tren misalkan. Mungkin ya. bisa dijelaskan Pak? Bedanya itu kalau support resisten itu berupa level harga. Contohnya seperti ini nih. Ini adalah level harga. Harga terendahnya kan di sini nih. Misalkan ya, kita tandai dulu. Nah, ini level harga ini adalah level support. Sedangkan ini adalah area demand. Kalau demand itu berupa area yang saya tandai sebagai base tadi ya. Nah, sebagai base ini adalah area. Jadi karena harga itu kadang dia itu memantul di area, jadi tidak kadang-kadang tidak sampai ke area supportnya gitu. Atau kadang-kadang bahkan menjadi area liquidity sweep atau area yang menjadi apa manipulasi ya ibaratnya itu hanya sebuah istilah sih untuk manipulasi tapi kadang-kadang dia harga itu hanya mengunjungi lalu kembali lagi seperti itu. Nah, kalau SND itu berupa base berupa peristirahatan tetapi letaknya itu di antara support, di antara SNR, support and resistance. Bisa support, bisa resisten gitu. Kalau ini resisten kan, ini resisten, berarti level harga resisten di sini yang terdekatnya. Seperti itu. Sedangkan areanya adalah area base-nya, area istirahat. Setelah harga itu impulsif, istirahat, maka ini menjadi area. Seperti itu. Apakah masih ada pertanyaan? Baik coach. Atau kurang Baik. memahami atau gimana? Berarti kalau saya ambil kesimpulan, secara fungsi hampir sama ya, secara fungsinya. Cuman yang membedakan itu eh, range-nya ya. Kalau 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 support resisten itu kan berarti satu level ya, level. Satu level Berarti harga ya. level harga di mana harga tersebut menjadi batasan kuat, baik itu batasan kuat di bawah maupun batasan kuat di atas. Tinggal kita tunggu bagaimana reaksi harga reaksi pergerakan market selanjutnya di harga tersebut Pak ya. Nah, tapi kalau untuk yang supply demand artinya dia bukan level lagi tapi area Pak ya, area, Betul, ada range-nya dari harga sekian sampai sama sekian. Nah, inilah yang kita identifikasi sebagai area demand dan area supply. Seperti itu, Pak ya. betul, betul. Nah, kalau menurut Pak Deden nih, kira-kira dari perspektif Pak Deden cocok yang mana nih, Pak? Penggunaan support resisten atau supply demand, Pak? Saya menggunakan dua-duanya. Oh, Jadi dua-duanya. kalau support resisten saya mengidentifikasinya itu dari supermarket untuk apa? Untuk trading range. Untuk Sedang apa, Pak? trading range-nya. Trading Jadi range-nya.
Ya, area-area level support dan resisten itu menjadi trading trading range. Kenapa? Karena level support adalah area level kuat, sedangkan level resisten juga adalah area yang kuat. Jadi kita lihat struktur marketnya biasnya kemana. Sedangkan Hmm, SND-nya itu adalah level entry seperti oh, itu, oh SND difungsikan sebagai untuk momentum entry-nya. momentum entry-nya. Baik, 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 baik. Baik, tapi ini dari perspektif Pak Deden ya. Mungkin teman-teman semuanya punya perspektif lain, ya silahkan nggak apa-apa karena metode itu kan ada banyak. Betul. Nah, baik, ini coba saya, ya Pak Zul, terima kasih. Ya silahkan nanti chat admin dan pasti akan segera direspon. Pak Ronald juga terima kasih. Terima kasih Pak Ronald atas pertanyaannya. Semoga bisa dijawab dengan baik. Dan jika masih kurang paham, nanti boleh cek lagi channel YouTube kami di video-video kami sebelumnya untuk mendapatkan materi-materi dan pemahaman yang lebih lanjut. Ada lagi pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak Deden? Ada lagi nih dari Pak Boris. Wih, Pak Boris nggak capek-capek nanya. Enaknya untuk analisa teknikal tipe trader scalpingan yang cocok di time frame berapa? Oh, ini Pak Boris berarti scalpingan nih Pak Deden, Coach Deden. Nah, Ya, ini time frame berapa nih kira-kira untuk pemanfaatan SND ini ya, untuk menunjang style trading yang scalper seperti Pak betul. Boris? Itu tergantung ya beda-beda. Kalau dalam metode SMC ya, SMC ataupun SND ataupun ICT itu bisa melihat biasnya itu di H4 atau H1. Nah, tapi menggunakan multiple time frame. Jadi kita bisa analisa di M15. Jadi H1-nya itu untuk melihat biasnya, momentumnya ya, melihat candle-candlenya misalkan seperti ini. Nah, ini ada candle momentum seperti ini misalkan. Nah, untuk entry misalkan untuk analisanya kita harus melihat dulu area. Misalkan di sini adalah area area supply. Kita ke M15 tentunya ya untuk melihat struktur. Misalkan kita akan entry di sini kalau misalkan dalam metode SND tentunya akan menggunakan metode fill ya. Berarti kita menunggu harga ini masuk lalu di sini kita mengidentifikasi jadi harus ada candle rejection. Misalkan di M5 di sini ada candle rejection, maka setelahnya di candle ini kita bisa bisa masuk seperti itu. Kalau di time frame besar kan misalkan ini H1 ya, ini kan masih naik gitu ya. Tetapi untuk melihatnya kita buy itu kan range-nya itu dari sini ke sini ini cukup jauh ya. Jadi area-areanya itu cukup jauh kalau kita buy nanti bisa keseret. Tapi kalau scalping kita bisa memanfaatkan koreksi. Nah, dengan mempertimbangkan karena ini adalah area unfill, jadi ini cukup bagus. Kita tinggal tinggal apakah di sini ini terjadi rejection atau tidak. Kalau tidak, kita tidak ada entry. Kalau ada seperti ini, berarti kita bisa entry. Seperti itu. Baik, Coach, saya rangkum ya. Buat Pak Boris tadi pertanyaannya untuk scalper M5 untuk scalper itu bisa top down analisis ya Ya, dari bias jadi range-nya. pertamanya kita mengidentifikasi range, terus kita melihat area SND-nya, terus kita misalkan kita melihat area di time frame M5, misalkan area SND itu masih unfill ya, lalu di fill gitu. Berarti itu adalah kesempatan. Setelah itu kita mencari konfirmasinya berupa rejection. Baru parameter-parameter untuk kita jadikan variabel entry semuanya lengkap gitu Pak ya. Betul, betul. Nah, seperti itu Pak Boris ya untuk pertanyaannya sudah terjawab, semoga bisa dipahami dengan baik. Dan tadi juga ada pertanyaan lagi Coach sebentar. Eh ya, Coach dari Pak Imen terima kasih. Coach saya masih pemula dan agak pemalu. Sama masih pemalu. Saya masih bingung mengenai indikator dan fungsinya. Nah, ini agak berbeda nih, Coach. Oh ya. Apa namanya konteksnya nih? Ini mengenai indikator. Wah, ini kan gimana nih, Coach? Untuk pertanyaan ini nih, Coach. Silakan, Coach. Nah, indikator itu kan ada dua ya, ada indikator momentum dan tren seperti itu.
Saya ini lagi lah, sebentar ya. Misalkan indikator moving average. Berarti ini beda style coach ya. Kalau kalau Beda. coach Deden ini kan SND gitu ya. Berarti kan ini naked trader ya coach ya. Ya, Naked trader, bukan nekat ya jadi coach ya. Nekat nekat apa nekat? Naked. nekat. Naked ya. Tapi Ya. mungkin mungkin ini dari perspektif Pak Imen, beliau ingin trading menggunakan indikator ya. Mm-mm. Hmm. Jadi gini ya, kalau bedanya price action dengan indikator, kalau indikator itu memang lebih objektif di perhitungan harga seperti itu. Karena misalkan ini moving average, berarti di sini perhitungannya ini ada memakai moving average 9, berarti 9 dari kalkulasi ini 9 candle ke belakang ini memberi moving average-nya ya. Ketika memberi ini berarti ini masih konfirmasi turun secara hitung-hitungan matematis ya. Nah, tetapi kelemahannya apa? Kelemahannya itu kita tidak, jadi ibaratnya susah untuk apa namanya, menarasikan sebuah perjalanan harga dan harga terkini atau harga terdekatnya itu seperti apa, pemicunya apa, seperti itu sulit untuk memakai indikator karena basic indikator itu sebenarnya semua indikator adalah moving average. Jadi perhitungan rata-rata seperti itu. Tetapi dia itu lebih objektif ya dibanding dengan press press pattern, misalkannya pattern apa, misalkan double top, double double bottom, kan itu kan memang itu sangat subjektif kan, seperti itu. Seperti itu Pak Rino. Oh, Apakah ada oke, baik. ya ya Sebentar coach, saya rangkum sebentar dari pertanyaan tadi Pak Imen. Berarti tadi kan pertanyaannya bingung mengenai indikator dan fungsi. Berarti secara garis besar indikator ini kan dapat kita fungsikan sebagai tambahan template untuk membantu kita menganalisa market ya secara teknikal ya dengan bantuan-bantuan indikator, dan sejatinya indikator itu ada dua kategori, momentum dan indikator tren. Tren untuk mengetahui arah harga, arah pergerakan market. Contohnya ini ada MA, dan di sini tambahan lagi ada indikator momentum yaitu untuk osilator ya. Nah, oscillator ya, seperti itu. osilator itu untuk momentum entry-nya. Nah, namun kelebihan indikator ini dia lebih objektif terhadap pergerakan harga yang sudah terjadi. Ya Tapi kendalanya adalah di susah untuk mengidentifikasi harga ini bergerak dari mana dan akan ya akan kemana, dan pemicunya ini tadi naik kenapa, pemicunya turun kenapa, itu tidak bisa ter, ya terekam informasinya seperti itu Pak ya ya. benar. Ya betul, narasinya susah lah ibarat. Nah, analisanya susah. Mm, Tapi kelebihannya dia subjektivitasnya tidak ada karena semua sudah terkalkulasi dengan baik ya sesuai terkalkulasi, fungsinya seperti itu Pak ya. betul betul. Hmm, baik, baik, baik. Baik. Nah, itu penjelasan dari Pak Deden. Mungkin beberapa periode setelah ini mungkin Pak Deden akan memberikan contoh penggunaan MA, penggunaan osilator, RSI. Mungkin bisa Pak ya, lain-lain waktu mungkin kita bikin video Boleh bareng-bareng gitu ya. boleh boleh. Siapa tahu nih ada sobat trader yang cocok nih menggunakan MA, nanti Ya. dengan kombinasi MA dead cross atau golden cross misalkan seperti itu ya. Boleh boleh Oke. di lain kesempatan. Ibu admin atau operator nanti dicatat ya untuk catatan kita semua, nanti akan kita buatkan materi-materi mengenai pemakaian indikator supaya bisa menjadi alternatif apa namanya, alternatif mapping buat teman-teman semuanya dan sobat trader semuanya. Oke, itu sebagai saya baca chat lagi. Oke, makasih coach. Terima kasih Pak Iman. Sementara itu dulu ya jawaban dari pertanyaan tersebut. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul jam 4 kurang sedikit ya waktu Indonesia bagian barat. Apakah masih ada pertanyaan mengenai materi kita pada kesempatan siang hari ini oleh Pak Deden untuk pengenalan supply and demand? Ini hanya basicnya saja ya Pak ya, supply and demand-nya. Hmm, Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai analisa supply and demand, mungkin bisa hubungi admin untuk join di apa namanya, di akademik, di lensa trading ini dan jadwal-jadwal selanjutnya. Seperti itu. Baik, sekali lagi apakah ada pertanyaan kepada Coach Deden mengenai materi kita pada kesempatan siang hari ini? Kalau tidak, saya mau tanya Pak Deden, apakah
materi kesempatan siang hari ini sudah cukup atau ada tambahan lagi? Saya kira sudah cukup ya, karena teman-teman memperhatikan area fresh aja itu ya untuk ini. Jadi teman-teman melihat area freshnya, untuk pemula ya cari aja yang first time fill gitu ya. Memang Baik, itu momentumnya lama, tapi probabilitasnya cukup bagus. baik, baik. Nah, itu kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini. Artinya adalah supply and demand ini bisa menjadi alternatif solusi untuk mapping, untuk outlook kita menganalisa market secara teknikal. Dan sekali lagi kuncinya adalah kita tunggu di area atau bukan level ya, di area supply and demand yang masih unfill, karena nanti ketika dia masih unfill order itu first time fill-nya akan menjadi peluang untuk kita entry posisi. Ditambah lagi tentunya kita harus memperhatikan pola-pola candle ataupun rejection ataupun kontinuitas yang nanti terbentuk. Misalkan ada pin bar, ada formasi candle lainnya ya, untuk makin menguatkan alasan kenapa kita harus entry. Seperti itu Pak ya? Betul, seperti itu Betul. kurang lebih Pak Rino. Baik, baik, baik. Baik, nah teman-teman semuanya, saya rasa kita sudah sampai di penghujung sesi ya pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita tutup, eh mari kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mencari rezeki untuk kedepannya. Yuk mari kita berdoa, dipersilahkan. Amin. Teman-teman semuanya, terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Jika ada hal baik yang kami sampaikan itu murni atas izin dari Allah. Jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lain waktu. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa ikutin sosial media kami untuk mengikuti jadwal-jadwal dan materi yang sudah kami sampaikan. Sampai ketemu lain waktu. Tetap sehat, tetap semangat. Salam profit. Terima kasih.